wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Surat Ali Imran ayat 92 atau mulai juz 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan atau menemui kebaikan, tidak akan menemui siapa kalian semua, atau tidak akan mendapatkan siapa kalian semua albirro kepada kebaikan, ai sawabahu, artinya pahalanya kebaikan-kebaikan tersebut. Wahwa, adapun yang dimaksud sawab di sini itu al jannatu, surga. Jadi dalam tafsir lain bahwasanya diterangkan yang dimaksud birro di sini itu istilahnya itu kesempurnaan dalam amal. Assalamualaikum Pak, nembe pengajian. Orang tua itu Tuhan kita di dunia. Lang tanalul birra, maksud birra di sini kalau dalam tafsir-tafsir yang lain itu adalah kesempurnaan daripada perbuatan atau amal kita, yang dimaksud lang tanalul birra itu. Jadi kita tidak akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang sempurna. Nah, maksudnya itu hatta tungfiku, sehingga menasarofkan atau menggunakan aitasodaku, artinya bersodakoh siapa kalian semua, mimma, dari sebagian barang, tuhibbuna, yang kamu cintai. Kenyataannya min amwalikum, dari harta-harta kalian semua. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Di sini dalam tafsir Sawi, lama dzakara anna shadaqatal kafira la tanfa'uhu dikruhunna anna shadaqatal muslimu wa jami' ta'ati tanfa'u. Nah, dalam tafsir Sawi itu diterangkan bahwasanya apapun itu sedekah atau perbuatan baik, kalau itu dilakukan oleh orang bukan Islam, itu menurut tafsir Sawi tidak ada kemanfaatannya. Artinya tidak diterangkan di sini. Jadi yang diterangkan di sini maksudnya itu sedekahnya orang Islam. Nah, itu begitu, karena sudah daftar sebagai Islam, baru setiap perbuatannya atau sedekahnya tadi itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat ini itu dianjurkan kita itu andaikan bersedekah itu istilahnya tuh yang baik, nah, sesuatu yang terbaik kalau bisa tuh begitu gitu maksudnya. Punya pisang satu apa itu, nah, yang kalau bisa yang paling atas tuh yang dikasih, nah, jangan yang paling bawah. Apa bahasa sini itu? Seapa itu? Hah? Enggak, semua tuh loh. Betul itu bahasanya Pak RT. Nah itu biasanya yang paling kecil kan, yang paling bawah kan kecil-kecil. Itu ya. Nah itu biasanya saya masih ingat nian dulu, orang-orang tua kita dulu ya kan. Itu kalau yang bagus-bagus itu malah dijual. Dan nanti yang apa ya, bungkek-bungkek apa namanya, bahasa Jawanya apa ya Mbak ya? Ucat. Nah ucat nanti malah dikasih-kasih sama orang. Ya cuman ya itu ya hasilnya macam mana. Ya sudah bagus. Cuman andaikan pengen sempurna, itu kita ngasih itu yang paling bagus. Lah itu seperti itu. Anjuran dalam ayat ini lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak kok yang enggak guna. Gitu loh. Apa minta apa Pak Jaris? Nah, aku tuh Pak yang pikiran yang belakang. Nah, bukan begitu. Tapi yang elok elok. Yang memang dijual itu Pak, dikebat itu.
Karena ada nilai ekonomi nak dijual Pak ya. Ndak, ini maksud ayat ini ya. Kalau kita nak mempraktekkan tuh begitu. Ya yang sama-sama ikut dijual itu kalau nak ibaratnya meraih kesempurnaan di dalam memberi. Jangan yang sisa-sisa kero itu maksudnya kan gitu. Padahal kalau walaupun begitu senangnya minta ampun ya kan, sudah seneng. Tapi andai kan pengen mendapatkan kesempurnaan dalam memberi, dalam berinfak tadi, ya kira-kira umpama dijual itu yang laku tadi, samo gitu maksudnya begitu. Padahal itu tadi sisa kero enak, ndak halelah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu, dan tidak akan memberikan siapa kalian semua min syai'in dari segala apapun itu bentuknya, baik ilmu, baik materi, baik gagasan, baik itu pekerjaan, walaupun orang itu tidak tahu, manusia lain, atau orang tidak menganggap, atau orang tidak peduli, atau orang tidak menghargai, tapi fa innallaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, bihi, dengan apa yang kalian infakkan tadi, itu alimun, dat yang maha tahu. Jadi nak orang tahu, nak tidak, ya kan? Apalagi zaman sekarang istilahnya, ya kan? Macam di masjid, oh listrik sudah pakai token, tinggal kita minta apanya, kita beli isi, seperti itu. Walaupun orang tidak tahu, tetapi Allah tetap tahu, dan lain-lain sebagainya. Qala al-mu'allif rahimahullah, fayujasi, maka akan membalas siapa Allah alaihi, kepada segala yang kita berikan tadi, walaupun kelihatannya sepele. Mungkin bagi orang lain kita ngasih itu kelihatannya tidak guna, tapi bagi yang kita beri itu sangat berarti. Nah itu begitu. Nah itu nanti Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengerti. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi sudah habis tentang itu. Sekarang ada pembahasan lain yang ayat ini turun ketika orang Yahudi itu menyangka bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak makan onta, tidak makan daging onta, disamakan dengan Bani Israel, itu begitu. Wa nazala, dan turun lama kola, ketika berkata siapa al-Yahudi, orang-orang Yahudi, innaka, sesungguhnya engkau itu menyangka, annaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ala millati Ibrahim, atas agamanya Nabi Ibrahim. Ahmad Muhammad lah, itu kurang lebih begitulah kalau bahasa kita. Kau tuh sok-sokan katanya ikut agamanya Nabi Ibrahim. Wakana, padahal ada siapa Nabi Ibrahim, layakulu, tidak memakan siapa Nabi Ibrahim, luhumal ibili, kepada dagingnya onta, wa albaniha, dan juga tidak meminum susunya onta. Ahmad Muhammad, kamu ini ngaku-ngaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu tidak makan daging onta, tidak minum susu onta. Pak Janis pernah minum susu onta? Paling ya susu itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Padahal Nabi Ibrahim itu sebelum, yaitu Bani Israel. Maka diturunkanlah ayat Allah ini. Kullu ta'ami kana khillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Tauratu qul fa'tu bit Taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Maka Allah turunkan ayat, enggak begitu, itu salah Mat Muhammad, ini yang benar. Kulut to'ami, adapun tiap-tiap makanan itu, karena ada apa setiap makanan, ada itu khilan, hukumnya halal. Halalan artinya halal. Halal li Bani Israel, bagi Bani Israel. Sebenarnya semua makanan itu dulu yang memang halal itu ya dihalalkan oleh Allah untuk Bani Israel. Illama, kecuali makanan-makanan harrama, yang memang mengharamkan siapa Israel. Israel itu nama lain daripada Yakub, artinya Nabi Yakub. Israel itu nama lain daripada Nabi
Yakub. Nah, itu diingat-ingat itu ya. Berarti kalau Bani Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub yang jumlahnya ada 12 itu termasuk Nabi Yusuf. Ingat gak cerita-cerita itu? Nah, ini apanya ya? Pokoknya kemarin diterangkan dalam tafsir Jalalain kemarin, tafsir Sawi ya, awal dari Nabi Bani Israel itu Nabi Yakub, terakhir Nabi Bani Israel Nabi Isa kok Yusuf macam mana? Yusuf tadi anaknya Nabi Yakub, yang nama lainnya adalah Israel. Nah, gitu ya. Lah, rupanya Bani Israel anak turunnya Nabi Yakub ini mengharamkan apa namanya onta itu atas ala nafsi, atas dirinya sendiri. Bahwa yang adapun yang diharamkan itu al ibilu, onta. Kenapa dia mengharamkan onta? Lama khasola, ketika berhasil lahu bagi Bani Israel atau Nabi Yakub tadi apa urkon nisa, apa artinya situ Pak? Leher. Coba ditengok dulu. Urat. Nah, urat nadinya bil fathi wal qasri, dengan dibaca fathah dan juga dibaca pendek. Jadi ketika itu ontanya siapa itu? Yakub, Nabi Yakub ya. Ontanya Nabi Yakub itu luka. Nah, di lehernya uratnya putus. Nah, gitu loh ceritanya itu. Jadi kalau dalam tafsir Sawi ini diterangkan ini. Mana ya? Wa urkun yung fadu fi batnil fahudifa yujazu sahibahu. Maka ini bukan leher ya, tapi di bagian daripada lempeng daripada onta tadi. Maka akhirnya itu uratnya itu luka. Waroda fi dawaihi anak si anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anau yu'ti bikabsin Arabin wa yudbahu fayuqatu illa alataihi wa taqatu asumatu slabin nari summa yuqadu dalika wa yuksunu salah sajjain wa yusrabu kullu juz'in ala rokin. Qala Anas famazalat sifu dalika liman zalla fihi fasafa bihi aksara min mi'atin. Jadi ketika itu ontanya Nabi Yakub tadi itu luka. Setelah luka itu dia kasihan, maksudnya begitu. Lah setelah kasihan diobati. Nah, gitu loh ya. Lah setelah diobati itu kurang lebihnya ceritanya itu istilahnya tuh wah kasihan karena dirawat tadi, maka dia sayang untuk memotongnya. Akhirnya dia tidak memakan daging unta. Setelah itu selain ibaratnya tidak memotong daging unta, juga istilahnya itu memberitahu kepada anak-anaknya, dia itu nadar ngasih tahu anaknya bahwa dia tidak makan daging unta. Akhirnya apa? Dia mengharamkan unta itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak turunnya. Lah maksudnya itu begitu. Maka terus dinadari menjadikan unta tadi haram bagi dirinya sendiri. Makanya ayatnya illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi keterangannya kurang lebih seperti itu. Jadi fanadara insafa layakulaha faharamun alaihi. Jadi maka lalu Nabi Yakub itu bernazar insafa, jika sembuh apa onta tadi, layakuluha, maka tidak memakan siapa Nabi Yakub kepada onta yang asalnya sakit tadi. Faharoma, maka lalu mengharamkan alaihi untuk dirinya sendiri. Nah itu. Lah Nabi Yakub mengharamkan daripada onta tadi mingkobli ang tunazala Taurat, mingkobli ang tunazala, dari sebelum jika turun apa Taurat itu kitab Taurat, padahal itu sebelum turunnya kitab Taurat. Kitab Taurat di Nabi siapa nih? Nggak tahu. Nabi Musa. Nah itu. Nah ya, kitab Taurat itu padahal setelah daripada Nabi Yakub. Nah itu seperti berapa selisihnya kemarin tuh? 1975 tahun. Nah kan begitu.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sedangkan dari Nabi Ibrahim wadhalika ba'da Ibrahimu, padahal itu setelah Nabi Ibrahim bi alfi sanatin, selisih 1000 tahun. Nah, itu begitu. Dari Nabi Yakub ke Nabi Ibrahim itu selisihnya sudah 1000 tahun. Nah, itu begitu. Sampai ke Nabi Musa nanti jadinya 1975 tahun. Kan begitu jadinya nanti kemarin ya. Lah sama dengan tadi yang saya bacakan tadi, bahwa ada juga hadisnya bahwasanya ada dari hewan-hewan itu yang nanti menjadi obat. Nah, Dawaihi an Anasin, dari sahabat Anas diterangkan bahwasanya Nabi itu yukti bikabesin. Nabi itu didatangkan, diberikan kambing Arabiin dari orang Arabi atau orang Kubula kalau bahasa kita ya. Terus disembelihnya watu khodu ilatai alai tahu watakotoa sumatasla binari, lalu dipanggangnya, lalu terus dibagi tiga, maka itu bisa menjadikan obat. Dari obat-obat yang sudah dari kambing tadi itu umpomo sudah menyembuhkan aksaro min mi'atin, lebih dari 100 orang. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Semua yang dikatakan oleh Bani Israel bahwa Nabi itu disangka memakan onta itu haram di zaman Nabi Ibrahim, padahal itu cuman ketika Nabi Yakub mengharamkan dirinya sendiri dan juga untuk anak turunnya. Wadhalika, dan dia mengharamkan tadi ba'da Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim, yang selisihnya ba'da Nabi Ibrahim tadi mana tadi? Bi alfi sanatin tadi, yang selisih 1000 tahun. Dari Nabi Yakub ke Nabi Ibrahim itu selisihnya 1000 tahun. Ai bi alfi sanatin, artinya selisih 1000 tahun. Qala al-mu'allif rahimahullah walam takun, dan tidak ada siapa Nabi Ibrahim itu ala ahdi, di atas zamannya Nabi Ibrahim. Walam takun, dan tidak ada apa onta, tidak ada itu ala ahdi atas zamannya Nabi Ibrahim itu haraman, hukumnya haram, kama seperti keadaan zamu yang pada menyangka siapa orang-orang Yahudi. Kul fa'tu bit-taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada orang-orang Yahudi, kalau kau memang tidak percaya, faktu, maka datangkanlah bitaurati, dengan kitab Taurat. Nah, sudah, kitabmu mana kitabmu? Nah ini Tauratmu, mana Tauratmu? Fatslu, maka membacalah kalian semua kepada kitab Taurat. Litubayina, supaya menerangkan siapa engkau, liyubayina, supaya menerangkan apa kitab Taurat, sidqu qaulikum, kepada kebenaran daripada ucapan kalian semua. Liyubayina, supaya menerangkan siapa Nabi, sidqu qaulikum, kepada kebenaran ucapan kalian semua. In kuntum, jika ada siapa kalian semua itu shodiqina, orang-orang yang benar. Kalau memang itu hujahmu, nah, padahal kamu tuh ngarang-ngarang. Nah, itu pokoknya zaman sekarang tuh agak repot. Kadang orang-orang itu ngarang-ngarang, ya kan? Nah, rupanya enggak, sebenarnya cuman dengar-dengar kayaknya begitu. Lah terus malah dibuat hukum, akhirnya ya merusak. Fihi, di dalam kitab Taurat. Fabu itu, maka lalu bingung siapa orang-orang Yahudi. Walam ya'tu, dan tidak bisa mendatangkan dia dengan kitab Taurat tadi, masalah keterangan keharaman daripada onta untuk Nabi Ibrahim, karena keharamannya itu untuk Nabi Yakub sendiri, karena kasihan, dia bernadar kalau onta yang sakit tadi sembuh, maka dia tidak mau memakannya. Dia juga tidak mau memakannya, juga dikasih tahu kepada 12 orang anak-anaknya, yang sehingganya dia namanya itu mengharamkan yang halal untuk dirinya sendiri. Seperti saat ini itu loh. Ngapa Pak Janis tidak makan pete? Makruh, kata Pak Janis kan. Nah, itu kabarnya begitu loh. Padahal halal. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ngapa nggak makan
kambing, wah darah tinggi jok. Nah, jok apa tuh Pak RT? Atau orang sini. Nah itu dia mengharamkan hal-hal yang istilahnya itu halal karena bahaya untuk dirinya sendiri. Kalau Nabi Yakub tadi, karena dia nadar, kalau ontanya tadi sembuh, nanti dia tidak mau memakannya, tidak mau menyembelihnya. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Qala sudah berfirman siapa Allah, faman maka barang siapa itu iftara membuat-buat 'ala Allah atas Allah al-kadhiba kepada kebohongan. Barang siapa kok berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala mimba didalika setelah kebenaran yang ada, aidhurul hujjati artinya setelah jelasnya ibaratnya hujjat bi ana tahrima bahwa sesungguhnya keharaman tadi inamakana sesungguhnya ada apa keharaman itu min jihati Yakub dari arah Nabi Yakub la ala ahdi Ibrahim bukan ketika di zaman Nabi Ibrahim. Maka orang-orang yang ngeyel seperti itu tadi faulaika maka adapun mereka yang ngeyel kepada Nabi yang katanya daging unta haram di zaman Nabi Ibrahim tadi adapun mereka itu adzolimuna orang-orang yang dolim ay al-mutajawizuna artinya orang-orang yang melewati batas al-haqqo di dalam kebenaran ilal batili kepada kebatilan. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul katakanlah wahai Muhammad, sadaqa maha benar siapa Allah. Fattabi'u maka mengikutilah kalian semua. Ai fi hada artinya di dalam inilah hukum kajami ima seperti keterangan-keterangan ahbaro yang mengabarkan siapa Allah kepada ma. Fattabi'u maka mengikutilah kalian semua millata Ibrahim kepada agamanya Nabi Ibrahim allati yaitu agama atau milah ana yang adapun saya itu alaiha atas agama tadi ada itu hanifan condong aima ilan artinya condong angkuli dinin atas tiap-tiap agama ilal islami kepada Islam. Jadi semua para nabi semua para rasul itu agamanya itu Islam. Nah itu begitu ya karena ruwet ketemu orang-orang yang tidak jelas tadi ya kan. Sudah ada aturan agama yang jelas, kitab yang jelas, syariat yang jelas, tapi dia ngomong ada yang seolah-olah itu menasehati lah ternyata maksud dia itu supaya mau ngikut dengan dia akhirnya mengada-ada ngomong tentang Allah, berbohong tentang Allah, berbohong tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya dikarang-karang sendiri supaya orang itu mau ikut kepada dia. Wa makana dan tidak ada siapa Nabi Ibrahim itu minal musyrikina dari golongan orang-orang yang musyrik. Habis bab itu. Wa nazala lama qalu qabilna kiblatuna qabla kiblatikum. Nah ini masalah hiru-hiru masalah apa itu namanya kiblat. Wa nazala dan turun lama qalu ketika berkata siapa Yahudi kiblatuna adapun kiblat kami itu qabla kiblatikum sebelum kiblat kalian semua. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wallahu 'alan nasi wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna awwala baitin. Nah, ini debat lagi orang Yahudi. Ngaku-ngaku orang Yahudi itu inna awwala baitin sesungguhnya awal bait atau Baitullah
wudi'a yang diletakkan, mubtadi'an yang mengawali linnasi untuk manusia fil ardi di bumi, lalladzi tentu yaitu bait bibak kata yaitu Bakkah bilba'i dengan dibaca ba, lugotan sebagai tata bahasa fi Makkah di dalam nama kota Mekah. Sumia dinamakan bidalika dengan demikian Bakkah. Nah, dulu Mekah itu artinya Bakkah. Nah, gue badur takon nih, ngopo kok Pak kok Bakkah orang Mekah? Li'anaha karena sesungguhnya dulu, ya kan? Li'anaha karena sesungguhnya Bakkah itu tabaka, mematahkan apa kota Mekah, akna kol jababiroti kepada lehernya orang-orang yang aniaya, atau istilahnya itu orang yang menang sewenang wenang. Jadi asal nak Abraha ke situ ya hancur, mungkin sebelum itu ya hancur, dan seterusnya. Nah, jadi Mekah itulah, atau Baitullah itulah, atau Ka'bah itulah yang pertama kali dibuat Baitullah di bumi ini. Aitu dafi'uha, taudab koha, artinya menghancurkan. Apa artinya situ, Pak? Tadakko. Bina al malaikati artinya awal atau peletakan bana, membangun kepada Mekah atau Ka'bah siapa al malaikatu, para malaikat, qabla khalaqa adama, sebelum menciptakan Nabi Adam. Wa doa, dan meletakkan setelah siapa Allah ba'dahu, setelah Ka'bah, al-Aqsa kepada Masjidil Aqsa. Wa bainahuma, dan antara pembangunan dari Baitullah atau Ka'bah, jaraknya dengan Masjidil Aqsa yang di Palestina itu arba'una sanatan, selisih 40 tahun, kama seperti keterangan fil hadis di dalam hadis as-sahihaini yang sahih keduanya, di sahih Bukhari Muslim, wa fil hadisi, dan juga di dalam hadis annahu, sesungguhnya keadaan awal sesuatu doharo yang nampak ala wajil ma'i di muka air, ingda khalqis samawati ketika menciptakan langit wal ardi dan bumi, itu zubdatun, untuk ya untuk bui baidaun yang putih, kot khaitu faduhiyat, maka muncul apa al-ardo bumi, minta tahu dari bawah bui tadi. Jadi asalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu berupa bumi itu, baru nanti muncul dari dalam bui itu bumi tadi. Nah itu, jadi kalau dalam tafsir Sawi itu diterangkan yang membangun Ka'bah itu adalah binahu al malaikah, jadi yang membangun itu para malaikat. Waroda, sudah sampai diterangkan anallah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lama kholaqo, ketika menciptakan siapa Allah al-baita kepada Baitul al-Ma'mur yang dimakmurkan. Jadi ketika Allah menciptakan Baitul Ma'mur seperti Ka'bah, tapi yang ada di langit, yang tawaf itu para malaikat, wakana, dan ada siapa al-malaikatu sama para malaikat langit, itu tatufu pada muter-muter atau mubeng-mubeng atau tawaf bi kepada Baitul Ma'mur, istaqot, maka mengikat siapa al malaikatu para malaikat al ardo kepada bumi, libaitin ke baitul ke bait misli yang sepadannya Baitul Ma'mur. Jadi ketika istilahnya Allah tuh memerintahkan para malaikat itu tawaf ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bah, seperti Ka'bah, tetapi yang ada di langit, yang tawaf itu para malaikat. Setiap detiknya itu para malaikat tawaf di situ. Terus setiap sudah keliling sekali, nanti ganti malaikat lagi. Setiap malaikat yang sudah pernah keliling Baitul Ma'mur itu tidak akan kembali ke Baitul Ma'mur lagi hingga besok di waktu yang tidak ditentukan, itu seperti itu. Jadi malaikatnya ganti terus. Yang sudah pernah tawaf di Baitul Ma'mur itu tidak lagi tawaf lagi, diganti terus hingga waktu yang tidak ditentukan,
Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu ada sesuatu tuh yang digantung. Fa'amaro, maka memerintahkan siapa Allahum kepada para malaikat bibinai dengan membangun baitun kepada bait tadi, muhadan yang menyamai lil baitin kepada Baitul Makmur, alladzi yaitu Baitul Makmur fisama yang ada di langit. Wakana dan ada apa Baitul Makmur itu min durrotin dari intan, baidoin yang putih. Watofat dan juga keliling atau tawaf siapa para malaikat bihi dengan intan yang putih tadi qabla Adam sebelum diciptakannya Nabi Adam alfasanatin dengan selisih 1000 alfai sanatin dengan selisih 2000 tahun. Jadi Ka'bah itu diciptakan oleh Allah itu selisih 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Amin tadi mubarakan yang diberkahi. Jadi Allah itu menciptakan Mekah atau Baitullah atau Ka'bah ya maksudnya di situ. Itu adalah peletakan pembangunan pertama yang ada di muka bumi yang dibangun oleh para malaikat, terus nanti diteruskan dibangun oleh Nabi Adam. Hanya tinggal dasarnya atau pondasinya begitu sudah ada terus dibangun. Mubarakan yang diberkahi khala, yaitu keadaan minalladzi dari keadaan aidha barokatin, artinya yang mempunyai barokah. Jadi siapapun yang hadir ke Baitullah maka akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahudan dan juga mendapatkan hidayah lil alamina untuk seluruh alam. Li'anahum karena sesungguhnya Ka'bah itu kiblatahum, kiblat untuk seluruh alam. Fihi di dalam Ka'bah, fihi ayatum bayyinat, fihi di dalam Ka'bah atau Bakkah atau Mekah tadi ayatun, adapun ada ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah bayyinatun yang jelas minha dari Ka'bah. Rupanya maqamu Ibrahim, maqam Ibrahim. Jadi di dekat Ka'bah itu Bang Budori yang pernah datang ke situ mentidur ya. Al-Hajari artinya batu, alladzi qoma yang berdiri siapa Nabi Ibrahim alaihi kepada batu tersebut, ingda bina'il baiti ketika membangun Ka'bah lagi. Jadi Ka'bah itu sudah beberapa kali dibangun, termasuklah yaitu yang membangun Nabi Adam. Setelah itu dibangun lagi di zaman Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu, di situ ada ibaratnya macam lift kalau sekarang itu. Untuk pijaan Nabi Ibrahim untuk naik, untuk turun. Nah, itu bekas dua kaki beliau yang mulia itu masih ada di sisi Ka'bah sampai sekarang masih ada. Fa'asaro maka lalu membekas apa kodamahu, dua bekas kakinya Nabi Ibrahim tadi, fihi di batu tadi. Wabako dan masih ada ilal ana hingga sampai sekarang. Ma'atatawuli zamani hingga nanti sepanjang masa. Watadawulil ibtida abadi dan juga menunjukkan kebenarannya alaihi atas adanya makom Ibrahim. Wa minha dan itu sebagian daripada barokah lagi yang mau ke Baitullah itu tad'iful hasanati, yaitu melipat gandakan daripada kebaikan fihi di dalam orang yang mau masuk ke Baitullah. Wa anat thaira dan sesungguhnya burung-burung itulah ya'luha tidak akan bisa berterbang di atas daripada Ka'bah, bisanya cuma di sekelilingnya. Kalau terbang di atasnya tidak bisa. Bahkan kalau dalam penelitian itu pesawat-pesawat pun tidak bisa terbang di atas Ka'bah. Burung pun begitu. Bisanya itu mengelilingi. Kalau di atasnya nian, di atasnya Ka'bah nian itu tidak bisa. Entah apa alasannya. Kalau kata para profesor, ya kan? Kenapa kok pesawat tidak bisa terbang di atas Ka'bah itu? Karena ada medan magnet yang besar. Nah, akhirnya nanti jatuh. Nah, burung pun begitu. Makanya tidak ada yang berani melintas di atas Ka'bah. Di atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga itu seperti itu.
Wa man dakhalahu kana amina. Wa man, adapun barang siapa itu dakhala, masuk siapa orang tersebut kepada Ka'bah, karena ada siapa orang tersebut itu aminan, dalam keadaan aman. La yata'aradu, tidak akan terjadi ilahi bagi orang tersebut bikotlin, dengan pembunuhan au dolmin, atau didolimi au dalika, atau selain daripada itu. Walaupun ada sejarah ya bahwasanya terjadi pembunuhan di Ka'bah di tahun berapa itu ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi, dan hanya bagi Allah, 'alan nasi, atas seluruh manusia, apa hajjul baiti, haji ke Baitullah, wajibatun, yang hukumnya wajib, bikasril ha'i, dengan dibaca kasroh haknya, hijjul baiti. Nah, wa fathuha, dan juga boleh dibaca fathah, hajjul baiti. Nah, lugotani, yaitu dua kata, min masdarin, dari masdar, min masdari hajja, dari masdarnya lafadz hajja. Hajja yahijju, hajja yuhijju hajjan, hajja yuhijju hijjan. Boleh bimakna qasdin, dengan makna haji itu maknanya menyengaja. Wa yubdalu, dan juga menggantikan minan nasi, dari manusia. Man istata'a, aman, yaitu orang-orang, istata'a, yang mampu, siapa man ilaihi, kepada haji, apanya, sabilan, jalannya, aitorikon, artinya jalannya. Fassaro, maka menjelaskan siapa nabihu, kepada masalah sabila itu, siapa baginda Nabi Agung Muhammad SAW, bizati, dengan sangu ya apa? Bekal, warohilati, dan kendaraan. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa al-hakimu, Imam Hakim, wa ghairu, dan selain Imam Hakim. Jadi haji itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu. Maka apa namanya, salah satu apa namanya ciri orang tuh katanya mampu ya haji. Kalau mu'alif rahimahullah, kalau belum haji berarti belum begitu sah dikatakan mampu, paling sugih gitu ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Wa man, dan adapun barang siapa itu kafara, kafir atau mengingkari siapa man, bilai, kepada Allah, au bima, atau kepada sesuatu farodo, yang memfardukan siapa Allah kepada kenyataannya minal haji, dari haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun, dat yang tidak butuh, anil alamin, dari seluruh alam. Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah, gitu. Saking kayanya itu nggak butuh apa-apa Allah. Al-ingsu, artinya tidak butuh manusia, wal jinnu, dan juga tidak butuh jin, wal malaikatu, dan juga tidak butuh malaikat, wan ibadatihim, dan juga tidak butuh ibadahnya, semua itu tadi. Wes pokoknya kita ngaji, kita ke masjid, kita sholat, kita sedekah, kita haji, kita puasa, itu Allah ndak butuh, gitu loh. Andaikan kok manusia itu mengerjakan itu, manusia yang butuh itu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh ngaji untuk mencapai ridhonya Allah, kita yang butuh sholat untuk mencapai ridhonya Allah, kita yang butuh berjamaah atau mengurusi masjid untuk sebagai perantara mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbalik, kita jangan sok-sokan. Wah, aku kok nak ngaji bubar pengajian, enggak ada begitu. Wah, aku nanti kalau udah ke masjid, masjidnya bubar. Enggak ada. Enggak butuh kita masjid itu. Dan agama itu enggak butuh kita. Kita yang butuh agama. Allah enggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Jangan kesok-sokan gitu ya. Mulai dulu agama ini atau masjid atau ngaji, Pak RT belum ada loh, ngaji sudah berjalan. Ya. Bang Kudori belum ada loh, masjid sudah ada. Kita belum ada loh, pengajian sudah ada, namun di kita belum ada. Cuman begitu. Itu Pak RT enggak kok, Pak kita enggak ada terus enggak jalan, enggak. Walaupun kita udah ada, besok masih ada. Islam tuh masih ada, enggak usah khawatir. Jangan kesok-sokan kita yang ngatur Islam, kita yang diatur oleh Islam. Jangan kesok-sokan kita tuh yang seolah-olah Islam butuh kita, tidak, sedikit pun tidak.
Sebelum kita ada, Islam juga sudah ada. Sebelum kita ada, ngaji sudah ada. Sebelum kita ada, masjid sudah ada. Sebelum kita ada, sholat sudah ada. Dan sebegitu seterusnya. Kok sok-sokan nak raku, ora, wala. Masya Allah. Walaupun wis jenggoten kok Pak Tamrin ora apa-apa, biyen Islam ya wis ana. Masjid ya sudah ada, ngaji ya sudah ada, enggak apa-apa, enggak pengaruh. Wong kadang ada Pak Tamrin malah ribut tuh, anggur ngaji ngantuk. Qala rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darini amin ya rabbal alamin. Aku senenge apa nak Pak Tamrin digojloki ora nesu. Paling menengae. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darini amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu inti malam ini, Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Ngaji nggak butuh kita, kita yang butuh ngaji. Allah nggak butuh ibadah kita, nggak butuh apa-apa kita, tapi kita yang butuh apa-apa dari Allah. Masjid nggak butuh kita, tapi kita yang butuh masjid untuk mencapai sebagai perantara mencapai ridhonya Allah. Sholat nggak butuh kita, kita yang butuh sholat dan lain sebagainya. Itu seperti itu, jangan sampai dibalik. Kalau dibalik keblinger, rusak dunia akhirat, kita yang rusak. Kalau agamanya enggak, nah itu begitu. Agama itu Allah yang jago, tidak akan khawatir rusak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak mau nanti diganti orang lainnya. Kita enggak mau ngaji loh diganti nanti tukang ngaji lainnya, enggak usah khawatir. Allah tuh maha kaya. Allah yang membolak-balik hati. Tinggal kita tuh ketut apa orang. Nah, itu cuman begitu ya. Itu definisinya tuh begitu. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna iwaja wa antum syuhada'a wa antum syuhada'u wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul ya